Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya ya, channel gua ya, pribadi. Kembali lagi bersama gua Ilham ya. Di video kali ini gua akan membahas tentang Canon EOS M50 generasi kedua atau bisa dibilang Mark II ya, Mark II ya, generasi kedua, yang dimana gua sudah nyari. Bentar guys, yang dimana gue sudah nyari video official videonya guys. Ternyata sini nggak ada ya official videonya. Gue nyari di YouTube ya. Wah, udah sampai scroll ke bawah dan adanya yang muncul A7C tuh Sony. Nggak ada ya guys. Jadi gue akan lihat ini aja guys ya. Reviewer orang ya. Jadi sehari dengan kamera mirrorless EOS M50 Mark II ya. Jadi gue liat ini aja guys ya. Udah nyari-nyari official videonya nggak ada ya. Untuk kayaknya ya produknya dari cuma review dari orang. Kita akan lihat review orang ya. Apakah ada untuk spesifikasinya atau tidak gitu. Canon products for a wide variety of applications, but the all-new Canon EOS M50 Mark II mirrorless camera checks off a ton of boxes. To kick off this day, my daughter has virtual school online, and with the EOS webcam utility and USB bisa dipakai buat ini ya, webcam ya. It's completely effortless for dengan kualitas webcam EOS dan kabel USB sangat mudah untuk calls and video chats. With my daughter all set up for school, I can head to my home office and get some. Ini reviewer yang bisa dibilang buat dipakai untuk presentasi ya. Kalau gue gedein dulu penuhnya. Untuk presentasi atau untuk sekolah ya, untuk keperluan online ya. Ada yang versi warna putihnya ya. Banyak kegiatan. Canon really caters to this need by offering vertical video recording and up to 4K. And no more laying the camera on. Hingga 4K ya. Dan dimana 4K-nya ini guys, ini masih ada crop-nya guys ya. Cropping yang sangat dahsyat ya. Sangat disayangkan bagi gua untuk Canon EOS M50 Mark II ya, masih ada croppingannya. The Canon VRE1 tripod and grip makes setup a snap. It even has a Bluetooth controller to trigger recording. The camera has an interchangeable lens system and a vari-angled touchscreen LCD that makes self-filming simple and will get a ton of use on a day like today. Oke ya, dilengkapi dengan sistem Bluetooth ya dan WiFi untuk ngirim hasil video ya atau foto. With my social media post scheduled and done, it's off to my studio for a live broadcast. Oke. The Canon EOS M50 Mark II makes live streaming simple with its built-in web encoder. Oke ya. Which allows me to broadcast to YouTube right from the camera. If you want to use a wire, you can also export a clean, unmarked video signal through the camera's HDMI port. No more information display overlays like in the original M50. Good audio is important here, so I'm using Canon's on-camera microphone for a great forward-facing sound. Hi, I'm Vanessa Joy, Canon Explorer of Light, and we are live here on YouTube. Langsung di sini YouTube stream. Apa nih namanya stream? Ntar guys. Langsung ada link stream ininya ya, buat kameranya. Jadi nggak pakai kabel HDMI ya. Hebat, keren. There's a whole line of Canon EFM interchangeable lenses. EFM ya. Offers plenty of room for all of my accessories. I'll be doing some vlogging in the field too. Sangat apa ya namanya bisa dibilang ya? Sangat menggoda ya untuk para vlogging atau tadi ya untuk streamer ya. Jadi gampang ya, tanpa ada HDMI tadi bisa live stream ya. Dengan mudahnya. Time for a little me time at one of my favorite shore towns.
Oke. This sling bag is perfect for day tripping or as a carry-on. It has a crossbody strap for comfort and an easy on-off. Dia menggunakan tas lempang yang kecil, kamera bisa masuk guys, jadi nggak perlu gede karena kameranya kecil. Compact, simple ya. Seamlessly with the M50 Mark II's APS-C CMOS sensor. The electronic viewfinder plus touch and drag Nah, ini udah lengkapi electronic viewfinder ya. Kalau mirrorless itu seperti biasa, sudah pasti viewfinder ya, bukan kaca yang langsung ya. Jadi kayak DSLR. Jadi kalau kameranya mati jadi nggak bisa ngintip ya. Karena yang di viewfinder itu layar guys ya, bukan langsung pantulan kaca dari sensornya. The images out of this Canon EOS M50 Mark II are tack sharp, clear, vibrant, and colorful. It's the perfect camera for vacations, day trip. Warnanya khas Canon banget ya. Tone-nya tuh agak kuning-kuningan tuh, Canon, khas Canon banget guys. Tapi warnanya itu dia tuh lebih gampang kalau bisa dilihat. Kebanyakan orang juga bilang warna yang dihasilkan oleh Canon itu khas banget ya. Jadi tone-nya tuh gampang dibuat di color grading ya. And any kind of travel. Oke. Pakai lensa fix ya. Fix 50 mm. The Canon EOS M50 Mark II is meant for a variety of photographers and filmmakers. The updated AI servo focusing, which now works in video mode too, and ini buat buat ngevlog ya. Ini kayaknya diganti nih lensanya nih buat yang lebih wide kayaknya. Improved eye detection gives bloggers like me the confidence to just turn the camera around and film yourself with ease and accuracy. There's something special about being here after Labor Day. Oke, banget ya. Warna Canon best. Home, you don't have to pay to get on the beach, and it's just more serene. It's nothing but locals. There's even an adapter, so don't worry. You can use your Canon EF series lenses on the M50. Oh, pakai adapter ini ya. Full frame ya, pakai lensa full frame. Iya, pakai adapter guys. Oh. Boleh. 70-300 mm. On the M50 Mark II. Iya, blurnya keren banget ya. Back at the homestead, it's time to test this baby on my babies. Kids will be kids, and that built-in eye detection lets me capture the little deteksi mata bawah. Oh ya, AEF detektif ya. While the first version of the Canon M50 had the ability to wirelessly transfer images to compatible devices, the Canon EOS M50 Mark II now allows you to upload your images directly to image.canon for safekeeping. There's no longer a need to clog up your phone with high-resolution images. You can easily move the images at image.canon to Google Photos for quick access and long-term storage. Dia bisa gimana ya? Bisa dibilang ya, ini bisa langsung kalau dia ada koneksi internetnya ya di kameranya itu dia bisa langsung secara langsung pas jepret tuh upload ke cloud storage guys. Wow. Boleh juga nih, keren banget konteksnya. The Canon EOS M50 Mark II eye detection. M50 Mark I sama Mark II di ini ya. Di compare. Kalau masalah bentuk ya bisa dibilang ya ini sama guys ya. Cuma yang disayangkan bagi gua adalah fitur 4K yang croppingannya itu yang benar-benar masih dahsyat ya. Jadi kalau misalkan croppingannya tuh ya sekitar 25% lah kalau bisa dibilang ya cropnya. Even if your subject is as fast as my little guy here, you'll notice the eye detection grab on much sooner than with the original M50. Masalah autofocus performanya mungkin ya lebih naik ya, mungkin masih di Mark II ya. Accessories for the Canon EOS M50 Mark II, including this EL100 flash that's handy for those low-light indoor settings.
The Canon EOS M50 Mark II really holds its own even on a commercial shoot. Here I'm grabbing some food photography shots on a new line of dual boards by B-Flow. Untuk foto produk pun GG guys ya, bisa. I was extremely impressed with this camera's images. They are full of detail, color, and crispness that are sure to make these photos stand out. Bottom line, there's so much packed into this compact and lightweight camera system. Ya, berarti ini untuk semua kebutuhan yang menggunakan kamera ya. Canon EOS M50 ini bisa guys untuk jadi referensi lah kalau kalian ingin mencari kamera ya. Dan menurut gua untuk gua ya kekurangannya ya, mungkin kalau mau yang teman-teman ingin lebih ke profesional user ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk masalah 4K-nya. Itu doang yang bisa gue sampaikan ya. Untuk masalah 4K-nya itu harus dipertimbangkan karena di EOS M50 Mark II itu masih ada croppingannya ya. Jadi kalian bisa berpikir-pikir dulu untuk meminang ya, atau apa sih namanya, ingin ya membeli Canon EOS M50. Masalah untuk 4K-nya bisa dipertimbangkan dulu ya. Kalau misalkan kalian butuhnya masih 1080p, ini buat gue udah worth it banget ya untuk konten-konten di media sosial ya, kalau menurut gue ya. That it's a great solution for budding photographers, food and product photographers, social media content creators, moms like me, and live streamers. It really is the by your side camera that's sure to work as hard as you do. Bekerja sekeras yang Anda. Oke. Itu aja bisa buat tampilkan ya untuk Canon EOS M50 Mark II, karena nggak ada official video yang untuk ini apa namanya produknya. Kita langsung lihat spesifikasi si Canon M50 Mark II guys ya. Kita lihat ya, nah ini ya, kita lihat di Canon Indonesia ya. Oke, untuk spesifikasinya di sini gua jelasin sebisa gua ya. Dia dibanderol dengan harga 11,5 untuk body only ya, body only ya. Mungkin untuk full lensanya mungkin di sekitaran 12,5 ya. Oke, untuk spesifikasinya ini mode AF-nya udah ada one shoot AF, servo AF, manual perekaman movie ya, udah ada ya. Oke, untuk titik sistem AF-nya ini ya, maksimal udah 3975 pilihan posisi titik AF hingga 143 zona ya, pemilihan otomatis, dan ini menurut gua sudah cukup ya. Jadi hampir memenuhi frame ya. Oke, untuk apalagi nih dimensinya ya, tidak termasuk bagian yang menonjol. Oh, ini untuk body only-nya segini ya guys. Mana ya untuk pilihan yang ada ininya gitu ya. Coba mirrorless EOS M yang ada full ininya nih guys, full apa namanya, full kitnya. Nah ini yang ada body kitnya. Spesifikasi mana guys, spesifikasi guys, 4K, ini kabel. Ini terlalu ini sih. Tadi ada spesifikasi guys. Mana ya? Aduh. Sebelah mana nih? Tadi kayaknya. Ntar guys ya. Spesifikasi pilihan menu. Nah, ini dia. Langsung lihat spesifikasinya aja guys ya. Oke. Untuk spesifikasinya di sini dimensinya seperti biasa ya, 11,6. Dan ini menurut gua dimensi yang worth it ya untuk kamera mirrorless yang bodinya istilahnya compact lah ya. Oke, untuk ISO-nya ya sini ya. Untuk ISO-nya dia maksimal sampai 25.600 dan bisa di-extend sampai 51.000, dan ini menurut gua sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan pakai ISO 1000 sampai 3000 ini masih aman nih guys. Masih aman. Untuk movie 4K-nya dia mentok di 6400, untuk Full HD-nya dia bisa sampai 12800 ya. Ini fotonya mungkin ya. Oke, kita langsung saja
Udah ada IS detektif AF-nya seperti biasa, udah ada mode flash ya, dan juga resolusi gambar ya. Dipakai ini untuk versi paling gedenya, large-nya ya, ini 6000 kali 4000 guys. Dan ini menurut gue sudah cukup ya untuk dunia profesional user ya, yang dimana untuk produk yang ingin dicetak atau lain sebagainya ini udah cukup bagi gue ya. Oke, dan udah ada image stabilizer-nya di sini ya. Seperti biasa ya, 5 axis. Jadi untuk rekaman movie dia nggak terlalu shaky, nggak terlalu geter ya. Nggak terlalu geter maksudnya ya. LCD-nya udah berukuran 3 inch ya. Menurut gua sudah cukup. Dan tipe kartu memorinya di sini kompatibel kartu SD, SDHC, SDXC dan UHS 1 nih, udah support ya. Dan ini bisa membantu untuk rekaman juga ya memorinya. Oke. Mana lagi nih ya? Oke. Format gambar. Nah, ini format gambarnya sudah JPEG, RAW plus JPEG. Ini kalau nggak salah RAW plus JPEG ini kalau kalian milih ya, ini sekaligus 2 jepret ya kalau nggak salah ya, 2 format ya. Gue juga belum pernah nyoba di kamera gue, cuma ya sepertinya sih kayak gitu sih. Oke. Ini untuk rekamannya dia untuk NTSC 1/4000 ya, dan PAL juga 1/4000. Oke. Kita langsung lihat untuk tadi ya yang di awal untuk keunggulan dari Canon EOS M50 Mark II ya. Dia sudah berdukaan 4K ya. 4K dengan sensor 24,1 megapiksel. Tetap stabil dan terkendali karena dia udah ada image stabilizer-nya. Oke, di sini udah ada Wi-Fi Bluetooth Air yang terhubung tanpa kabel ya. Yang tadi bisa dibilang ya. Dan di sini juga nih keunggulan yang gua ya. Bisa dibilang ya, nih udah ada live stream ya. Dan ini tanpa kabel guys. Jadi dengan koneksi Wi-Fi yang stabil, Anda dapat berinteraksi nyaman dengan audiens. Berarti dia ada kode untuk kameranya guys. Jadi kita bisa live stream secara langsung di kameranya tanpa kabel atau colok itu. Jadi kita bisa tinggal nyambungin kodenya dan wah, ini sih the best sih. Juga digunakan sebagai webcam berkualitas untuk konversi web dan live streaming pada platform dengan menginstal iOS Webcam Utility pada PC Anda tuh. Wow, amazing ya. Oke, tunjukkan kreativitas Anda. Oke. Nah, ini bisa dibilang ya untuk noise reduction-nya ya. Untuk noise-nya ini sedikit ya. Ini untuk low lag-nya bisa dibilang bisa bersaing lah ya sama merek tetangga ya. Nah, di sini bisa dilihat tadi yang pas dilihat di video ya, ini udah penyimpanan cloud tanpa hambatan guys. Berarti kita bisa nyimpen link cloud yang ada di kamera supaya kita pas jepret kita langsung bisa upload foto ini guys. Jadi kita bisa ada backupan lah ya. Dan ini bisa dibilang kamera ini ya ada wifi-nya guys. Jadi bisa disambungin kali ya sistemnya ya. Proses cloud image scanner agar mudah diakses kapan saja dimanapun dari. Oke. Pilihan lensanya juga udah banyak ya. Canon mah untuk mirrorless-nya fleksibilitas di genggaman ya, karena modelnya compact jadi fleksibilitasnya tinggi ya. Oke. Bepergian santai dengan penuh gaya, hanya seberat 350 gram. Buat gue emang cukup ringan ya. Berat ini tanpa lensa, tanpa baterai, kartu memori ya. Berat bervariasi ya, bervariasi sesuai dengan lensanya yang dibawa, baterainya yang dibawa ya. Jadi kayaknya body only-nya doang bisa 350 gram guys. Nah, itu menurut gue cukup gak terlalu berat ya. Tingkatkan kreativitas Anda dengan vlog, berbagai aksesoris opsional ya. Ini ada Canon tripodnya ya, ada Canon stereo mikrofonnya juga. Oke.
Dan sini ada adapter IMON ya, EOS M ya. Berarti ini bisa pakai lensa selain mirrorless ya. Oke. Untuk harganya ya, coba kita lihat tadi ya. Harganya di sini ditawarkan body only, mana body only? Oh ya, body only. Untuk harganya ya, ini di Canon Indonesia itu 14,8 ya. Ternyata tinggi juga ya. Kita lihat di e-commerce guys ya. Kita lihat di e-commerce. Harga di e-commerce berapa ya, kita lihat ya. Canon EOS M50 Mark II. Belum tulis. Canon EOS M50 Mark II. Oke, katalognya. Mark II kayak lensa kit ya. Kita sekarang pakai lensa kitnya ya. Oke, di e-commerce itu harganya start dari target ini Mark 1 ya nih, Mark 1. Mark 2 tuh start di 13 guys. Start di 13 12,99. Start di 13 ya. Dan ini garansinya pasti Canon, cuma punya jaringan ya, jadi ya harganya kayak apa ya namanya, pembelian dalam apa sih namanya, dalam barang banyak tuh apa sih namanya, kayak tokonya itu, pokoknya itulah ya. Jadi harganya bisa lebih rendah ya. Dengan harga segini ya menurut gue 13, dengan harga 13 itu ya menurut gue cukup sih untuk fitur yang ada ya. Tapi ini harga ini bisa bersaing dengan Canon dengan Canon EOS M50 Mark II. Ini harganya bisa bersaing ya. Kalau menurut gue bisa bersaing dengan Sony Alpha A6400 ya, dengan harga sekitaran 13,5 ya. Itu bisa bersaing ya. Tapi kalau menurut gue ya, kalau misalkan kalian baru pertama kali terjun dunia perkameraan atau perkontenan ya, atau di media sosial ya maksudnya, kalian bisa gua saranin untuk pilih Canon EOS M50 ini guys, Mark II. Kenapa? Karena untuk settingan Canon itu di semua kamera itu dia bisa termasuk gua bilang user friendly ya, yang dimana settingan ini mempermudahkan user untuk menggunakan dan mengoperasikan kamera tersebut ya. Jadi kalau misalkan Sony itu agak ribet ya. Kalau menurut gue juga waktu itu pertama kali megang Sony itu juga bingung ya. Settingan ini taruhnya di mana, fiturnya di mana, ini di mana settingannya. Dan itu agak merepotkan ya, dan dipelajari lagi ya dalam jangka waktu yang agak lama ya. Tapi menurut gue kalau misalkan kalian baru terjun ya di dunia perkontenan atau perkameraan, kalian bisa nyoba Canon EOS M50 Mark II, yang dimana tadi yang udah gue bilang ini user friendly ya untuk settingannya, dan LCD-nya juga udah touchscreen dan bisa mempermudah, dan dia jenisnya sudah vari angle ya, LCD-nya ya, jadi bisa dia ke samping ya, vari angle ya. Kalau Sony kan dia belum, soal Sony A6400 kan dia belum vari angle, dia nekuk ke atas gitu, dia agak ribet ya. Kalau ini dia udah vari angle, jadi mempermudah user untuk vlogging ya, untuk ngevlog ya, saya bilang. Oke, dengan harga 13 juta, gua saranin untuk coba Canon EOS M50 Mark II kalau kalian punya budget segini dan kalian baru pertama kali terjun di dunia perkameraan dan perkontenan. Gua saranin untuk mencoba atau melihat-lihat kamera yang satu ini ya guys. Jadi kalian bisa pertimbangkan kebutuhan apa yang kalian pakai dan apa yang kalian butuhkan juga untuk perkontenan kalian. Coba lihat fitur-fitur yang ada di Canon EOS M50 Mark II ini guys ya. Mulai harga di 13 juta menurut gua udah worth it ya untuk menjadi target wishlist pembelian ya, kalau kalian lagi mencari-cari kamera ya dengan budget di 13 jutaan. Itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini ya. Untuk kesimpulannya adalah, jika kalian ingin mencari kamera ya dengan kualitas
video yang full power dan juga hasil foto dan video juga ya, maksudnya video dan foto juga full power dan penggunaannya user friendly dan bentuknya yang nggak terlalu gede ya. Gua saranin untuk mencoba ya atau melihat-lihat Canon EOS M50 Mark II ini ya guys. Dengan harga 13, mulai harga 13 itu menurut gua sudah worth it ya. Dengan lensa kit ya, dengan sudah ada lensa kit ya di harga 13. Tapi yang gue ingatkan adalah untuk kalian yang fokusnya juga lebih ke video perekaman 4K, kalian juga harus pertimbangkan guys ya, karena di Canon EOS M50 Mark II ini masih ada croppingan ya. Untuk video 4K nya dia ada croppingan sebesar 25%, jadi dia agak ngezoom ya, jadi kalian bisa pertimbangkan itu. Dan ya masalahnya di cropping 4K nya doang guys ya. Mungkin kalau selain itu kalian bisa lihat fiturnya, dan jika cocok ya gua saranin untuk memilih kamera ini ya guys untuk penggunaan pembuatan konten video dan foto ya. So terima kasih teman-teman semua untuk yang telah menonton video ini, dan mohon maaf banget jika ada kekurangan ya, karena gue kadang buat konten ini juga agak susah ya untuk menggali informasinya. Mungkin gue menyampaikan ke kalian kurang lengkap atau ada yang kurang, jadi mohon dimaafkan. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan gue akan tutup untuk episode ini ya. Gue akan tutup untuk episode ini di Canon EOS M50 Mark II ya. So terima kasih teman-teman semua. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran dan komen dan pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah ya guys. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like video ini, dan jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Dan juga kalau kalian suka dengan episode ini ya guys yang gue buat ya, untuk komentar tentang barang lewat virtual ya, atau lewat virtual video ya, lewat video aslinya, virtual lewat video. Jika kalian suka dengan konten yang ini ya, gue akan terus lanjut untuk episode ini ya guys ya, dan akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di video-video sebelumnya ya guys. So oke, terima kasih teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten yang berbasis ini ya, berbasis komentar gue tentang barang lewat virtual video, kalian komen komentar di bawah ya guys. So terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa lagi.